Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Buku bisa dipegang satu-satu, silakan dibagi, ambil saja. Tolong dibagikan satu-satu, ya. Ya, nanti buku ini saya perkenalkan dulu. Nama saya Renold Demetrius. Saya tadinya bekerja di bidang pendampingan gereja lokal atau sering mementoring gereja. Ya, jadi ketika saya coba untuk menghabiskan waktu saya atau mendedikasikan waktu saya di pendampingan ini, saya mengeluarkan buku ini menjadi sebuah modul pendampingan buat gereja lokal. Ya, nah Kingdom Facilities ini saya juga tidak tahu, saudara. Tapi waktu saya menulis ini memang benar-benar sebuah pewahyuan. Ya, jadi Kingdom Facilities adalah fasilitas kerajaan yang artinya mengubah sikap menjadi penentu. Karena kerajaan itu adalah kita di muka bumi ini menjadi seorang penentu. Ya, jadi modul ini ada 14 kali pertemuan, tetapi kita masuk di program trainingnya di Kingdom Facilities. Dan bagi saudara yang mungkin mau khotbah untuk jemaat, belajar untuk menyampaikan, tulis saja, isi saja di sini. Yang penting rajin nulis, ya, rajin nulis. Dan kalau mau khotbah silahkan. Tapi kalau jika saudara ingin membuat sebuah kelas pemuritan di gereja lokal saudara, saudara bisa panggil saya juga, akan siap mendampingi. Ya, tapi kalau saudara di sini ingin jadi pembicara juga di program ini, silakan Bapak Ibu. Ya, jadi tujuannya adalah saya menciptakan leader-leader dalam pemahaman ini. Jadi mudah-mudahan di CMC ini banyak pembicara, ya, banyak yang jadi pembicara pada bidang ini, ya. Jadi yang saat ini sekarang ada ini saya coba untuk mentraining TFT-nya, training for trainer, ya, sekalian supaya menjadi seorang trainer juga di program ini. Karena program ini akan jalan di CMC dan kalau saya menangani sendiri kan gak mungkin Bapak Ibu. Iya kan? Yang pasti ntar Bandung ada siapa pembicara-pembicaranya dan DKI juga ada siapa yang pembicara-pembicara. Jadi bisa saling mengisi gitu ya. Asal saudara rajin catat gini ya di modul ini. Dan modul ini saya bangun ya 1 tahun saudara. 1 tahun desain dan ini yang turut serta adalah orang desain grafis, animasi, kartun. Ada 3 di sini yang bekerja saudara ya di program ini. Ya. Nah, ini sesi pertama di program training ada di halaman coba bukunya. Masih ada bukunya? Ya. Kita masuk di chapter 1 ya, di Kingdom Land ya, chapter 1 Kingdom Land halaman 20 ya. Chapter 1 halaman 20 tentang tanah kerajaan ya. Tunggu lagi loading dulu ya. Ya.
Nah saudara, dalam kelas pemuritan selalu harus ada ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat kelas pemuritan di gereja lokal, harus ada yel-yelnya supaya semua mengetahui destiny dari kerajaan Allah. Ya, royal greeting artinya salam kerajaan gitu kan. Baru menjadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya, misalnya kalau saya bilang salam kerajaan, menjadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Coba kita praktek dulu lah. Kita bangkit berdiri supaya kita semua tahu tujuan dari kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Ya, 1, 2, 3, salam kerajaan, menjadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya, sekali lagi, salam kerajaan, menjadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya, begitu saudara. Silakan duduk. Ya, nah, ada di buku dan ada garis itu bisa diisi supaya Bapak Ibu bisa menerapkannya, bikin pemuritan kecil-kecilan di gereja dan mulai menerapkan modul ini ya. Kalau saudara bingung mau bikin program ini di gereja lokal, saudara bisa sharing sama saya, tanya dan telepon, saya layani saudara-saudara ya. Kalau memang saudara berani untuk bikin kelas pemuritan di setiap gereja lokal ya. Jadi sekali lagi, kerajaan Allah itu adalah program standarisasi. Ya, sekali lagi, kerajaan Allah adalah program standarisasi. Ya, dia masih loading. Saudara, saya menggunakan modul ini ya sudah mencetak 7.000 lah, sampai 7.000 selama 14 tahun. Murid untuk menjadi orang kerajaan. Ya. Nah. Tunggu saudara. Ya, ini dia Kingdom Land. Ya. Kalau saudara ingin menggunakan PowerPoint saya, saudara harus saya training dulu. Ya, kalau ingin menggunakan PowerPoint saya, saudara harus di training dulu. Karena program ini banyak dia punya PowerPoint itu beda, ya. Jadi perlu ketemu saya, nah seperti ini, ya. Nah, kita belajar pelan-pelan supaya kita bisa masuk di bumi ini, ya. Karena ada banyak orang yang belum bisa masuk di bumi ini. Artinya mereka masih menerawang di muka bumi ini. Ternyata saudara, bumi ini menentukan hidup kita. Ya, sama-sama katakan, bumi menentukan hidupmu. Ya, sekali lagi, bumi menentukan hidupmu dan kita masuk. Ini dia ayat yang pertama, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dalam Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Saudara, kita tidak punya ini saudara ya, kita cuma punya HGB. Ya, kita cuma punya HGB Bapak Ibu di muka bumi ini. Ya, kita cuma punya hak guna bangun. Kita bukan pemilik, saudara. Ya, walaupun saudara punya tanah berhektar-hektar di sini, ya, di muka bumi ini tetap pemiliknya tuh Tuhan. Ya, ini saudara ya. Jadi jangan ada bangga-bangga punya hektar-hektaran, tetap yang punya adalah Tuhan. Nah, ini sertifikatnya dari kerajaan sorga. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Ya. Dan dunia ini katanya punya Tuhan semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita cuma punya apa? HGB. Ya. HGB, hak guna bangun. Nah, ini batasan kita, saudara. HGB. Ya. Nah, saudara harus mengerti dulu bahwa
kerajaan Allah itu punya konsep, ya. Yang pertama adalah maksud semula, ya. Maksud semula penciptaan bumi. Maksud mula ya, penciptaan bumi, ya. Rajin nyari nyatat saudara ya, supaya tinggal khotbah, ya, tinggal lancar saudara-saudara. Ya, maksud semula adalah membangun manifestasi sorga. Ya. Kenapa diciptakan bumi? Karena maksud semula adalah membangun manifestasi surga. Katakan amin saudara. Ya, membangun manifestasi surga. Manifestasi surga. Ya, kenapa Tuhan menciptakan bumi? Karena inilah tujuannya untuk menjadi manifestasi surga. Ya. Maka diciptakan tanah ini supaya saudara tahu yang namanya surga. Ya, jadi manifestasi surga adalah bumi ini. Ya, saudara ya. Nah, yang kedua adalah konsep penciptaan bumi adalah sebenarnya adalah konsepnya adalah kolonisasi. Ya. Bukan jemaat. Ya, kolonisasi. Nah, ini konsep yang dibangun oleh kerajaan Allah adalah kolonisasi. Ya, jadi saudara, maksud semula penciptaan bumi ini adalah membangun manifestasi surga. Jadi kalau saudara lihat surga, maka saudara lihatlah bumi ini. Karena diciptakan seperti di bumi, seperti di surga. Ya kan? Matius 6, di bumi seperti di surga. Jadi konsep penciptaan bumi tetap seperti di surga. Ya, saudara, ngerti ya? Ya, tanah kerajaan dan konsepnya adalah kolonisasi. Ya. Jadi maksudnya apa? Tuhan ingin mengembangkan pengaruhnya di muka bumi ini supaya pengaruh kerajaan Allah itu semakin luas di muka bumi ini. Tapi gereja kan lain konsepnya. Membangun gereja dan membangun agamanya dan membangun organisasinya dan jauh daripada perspektif kerajaan Allah. Kolonisasi. Ya. Jadi saudara sedang membangun pengaruh kerajaan atau kolonisasinya di muka bumi ini. Ya. Gitu saudara. Jadi sekali lagi kita akan lihat di sini. Kita mulai catat saudara. Tanah adalah fasilitas yang pertama yang Tuhan beri. Saudara bisa catat. Tanah, ya, tanah adalah fasilitas yang pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dalam konteks ini pengertian kerajaan secara umum adalah wilayah. Ya. Jadi secara umum adalah wilayah. Jadi bumi ini adalah wilayah. Wilayah dari kerajaan sorga. Bumi ini, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita belajar tentang tanah kerajaan, bumi ini adalah wilayah. Perluasan dari kerajaan sorga. Nah itu. Jadi kalau kita melihat bumi ini adalah wilayah kerajaan sorga. Ya. Dan artinya bahwa kita ini adalah memang didesain untuk wilayah kerajaan sorga. Di manifestasinya. Ingat, di manifestasi kerajaan sorga adalah bumi. Dan kita diciptakan untuk tinggal di situ. Ya, jadi Tuhan itu tidak memberi kekuasaan kepada kita untuk menguasai sorga. Gak ada. Perjanjian itu gak ada. Tuhan tidak pernah memberi kuasa kepada kita untuk berkuasa di sorga. Gak ada. Yang ada di bumi, saudara. Ya, tapi gereja menjanjikan kepada kita bahwa nanti kalau saudara mati di sana, saudara akan berkuasa di sana. Begitu kan? Iya. Benar gitu ya?
Ya saudara, kalau kita memerintah, wow. Dari awal Tuhan tidak pernah menjanjikan hal itu. Kita hanya berkuasa di muka bumi, di wilayah ini saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi secara umum adalah kerajaan itu apa saudara? Wilayah. Jadi kalau orang tanya kerajaan Allah apa? Wilayah Pak. Gitu. Domain kita di sini gitu. Ya. Mantap nih. Ya kan? Wilayah kekuasaan raja. Kerajaan Allah itu apa? Itu wilayah kekuasaan kerajaan Allah. Di mana? Di bumi ini. Gitu saudara. Karena luasnya tanah menjadi ukuran dari kekuasaan dan kekayaan kerajaan tersebut. Ya. Saudara perhatikan orang Inggris. Inggris itu dia memperluas wilayahnya sampai ke Indonesia. Kekayaannya. Dia beli itu kelapa sawit di Kalimantan. Ya, adik saya kerja di sana. Begitu orang Inggris datang melihat kelapa sawitnya, udah kayak mener saudara. Pakai topi yang kayak Belanda gitu, terus pakai celana pendek, pakai sepatu tinggi begini, sebab pecutan. Kan mener kan? Ya, dia liatin kelapa sawitnya. Dia marah-marah sama orang Indonesia. You know, katanya, itu kelapa sawit 1 biji. You know, katanya, kamu tahu, this is money. Tolong angkat, katanya. Tuh, penguasa tuh kalau ngomong begitu sudah-sudah. Nah, sama sudah-sudah. Ya, jadi Inggris itu kaya, dia memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Australia. Amin, saudara. Nah, jadi Australia itu adalah wilayah kekuasaan kerajaan Inggris. Ya, jadi dia memperluas kekuasaan. Nah, kita nih gereja harus punya mental seperti itu tuh, orang Inggris. Perluas lagi gereja sampai di mana? Bila perlu sampai di Papua sana. Gereja kita perluasin tuh kerajaan. Ya, jangan kita main di situ bro. Sampai masa tuaku, ya kan di situ terus saudara. Ini kita punya mentality itu kingdom saudara. Mental tuh berkembang. Ya, jadi makanya leadernya CMC ini harus disuntik nih. Ya, disuntik gitu. Volume ini nih, volume kerajaan gitu. Biar pada punya mental tuh jangan mental kecil-kecil itu. Ya. Orang kerajaan punya mental itu mikro. Ingat baik-baik. Bukan mikro, makro. Pak Gunadi bilang mas, kingdom itu makro ya. Oh iya Pak. Jadi jangan punya iman mikro. Yang punya pemahaman kerajaan Allah itu makro. Karena mereka harus berkembang, keluar. Eklesia itu bukan di dalam, itu keluar. Ya. Teman saya yang gak didik jemaatnya. Kalau you 3 tahun jadi jemaat di sini, gak bisa ngembangin kerajaan Allah, keluar katanya. Ada gak gereja yang seperti itu? Gak ada. Semua ketakutan hilang jemaat. Ya kan? Gak ada punya mental itu. Kalau mental kerajaan Allah, satu orang itu harus punya mental pengembang. Itu saudara. Ya. Jadi kerajaan Allah dan kerajaan sorga, ada yang tahu saudara perbedaannya? Sebelum saya lanjut, ini harus diperjelas dulu. Ada yang tahu perbedaannya? Kerajaan sorga sama kerajaan Allah sama nggak saudara? Tolong dicatat nih ya, ini penting. Kerajaan Allah, pertama kerajaan sorga, ini kerajaan Allah. Ya, saya beri batasan dulu supaya saudara ngerti. Bentar besok orang tanya, Pak, kerajaan sorga itu apa Pak? Kerajaan Allah itu apa Pak? Apa bedanya gitu? Ya, sebab orang Anglikan, orang Injili itu nggak mau ada perbedaan dua kata ini sama kerajaan Allah. Mereka punya pengertian tetap sama. Ya, sebenarnya ini beda, saudara. Ya, saya jelaskan versi yang pertama nih. Ya, kerajaan sorga, kerajaan Allah. Orang Inggris memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Australia. Nah, Australia itu adalah kerajaan Allah. Dan kerajaan sorga itu adalah Inggris. Ya, Bapak Ibu. Jadi kerajaan Allah itu apa? Wilayah perluasan dari kerajaan sorga. Gitu. Jadi kita ini sekarang di bumi adalah orang-orang yang tinggal di wilayah kerajaan Allah. Gitu. Jadi versinya begitu. Versi yang kedua, kenapa ada kerajaan sorga dan kerajaan Allah?
Karena Matius itu, Injil Matius itu, karena saking dia takutnya diserang sama ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang Saduki, dia nggak berani gunakan kata kerajaan Allah ini. Ya, ini versi kedua ya, kalau ngejelasinnya begitu saudara ya. Nah, jadi Matius itu cari aman supaya dia bisa diterima penginjilannya kepada orang-orang tua-tua sidangnya di Yerusalem seperti ahli Taurat, ya, orang Yahudi, orang Farisi. Dia pakai kerajaan sorga, saudara, supaya dia jangan diserang sama mereka. Karena pada zaman itu gak sembarangan mengucapkan kata Allah, gitu. Makanya dia menggunakan kata kerajaan sorga. Karena segmen penginjilannya Matius adalah mendatangi orang-orang orang-orang Israel, gitu. Jadi dia datang ke sinagoge pada zaman itu pakai kata kerajaan sorga. Jadi penginjilannya pakai kata kerajaan sorga, gitu saudara. Ya, kalau orang tanya begitu, ya itu versi yang kedua. Kenapa kok di Matius pakai kerajaan sorga, tapi Markus, Lukas, Yohanes menggunakan kata kerajaan Allah? Versi yang kedua, Matius cari aman. Ya, jadi Bapak Ibu bisa jelaskan kepada orang-orang tentang perbedaan ini. Ya, yang ketiga tadi, yang ketiga adalah bahwa kerajaan Allah adalah sistem. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Ini yang saya pelajari selama 14 tahun. Sistem. Ya. Kerajaan Allah itu sistem, Bapak Ibu. Sistem itu apa? Pengaturan secara teratur. Ya. Kalau tidak diberi sistem, umat Tuhan bisa binasa. Maka Tuhan mengeluarkan yang namanya sistem itu, itulah kerajaan Allah, saudara. Jadi kerajaan Allah itu apa, Pak? Sistemnya. Ya. Jadi kita diberi sistem sama kerajaan Allah. Ya, pengaturan secara teratur. Sekali lagi, saudara kalau ketemu saya, saudara harus berterima kasih sama Tuhan. Amin, saudara. Ya, berterima kasih. Kalau nggak ada CMC, saya nggak ada di sini. Ya kan? Gak mungkin saudara ketemu saya. Ya kan? Kalau bukan Tuhan, saudara ya. Kalau saudara ketemu saya ini, puji Tuhan. Bisa ketemu Bapak Ibu. Karena saya ngomongnya ini pewahyuan semua. Ya, ini baru stadium awal. Belum seberapa, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kerajaan Allah, kerajaan sorga itu beda konteksnya. Ya, kerajaan Allah adalah Australia dan kerajaan sorga adalah Inggris. Saya mau tanya kepada saudara, bisa nggak warga kerajaan Allah Australia pergi ke Inggris? Kuncinya apa? Kuncinya apa? Kalau punya apa? Apa itu, Bu? Punya paspor. Ya, punya paspor. Saudara akan bisa pergi ke Inggris. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Bisa gak kita di bumi ini, orang kerajaan Allah, pergi ke pemerintahan pusat kita, kerajaan sorga? Kapan kira-kira? Bisanya kapan? Siapa yang jawab sekarang? Oh, bagus. Ya. Jadi kuncinya paspor. Kita udah punya paspor sebagai warga kerajaan Allah atau belum? Sistem kerajaan Allah salah satunya adalah paspor. Saudara sudah terdaftar belum sebagai warga kerajaan Allah? Ya. Kalau saudara udah terdaftar, saudara bisa pergi ke sana, bukan tunggu nanti mati. Ingat baik-baik. Iman orang Kristen, kalau mau pergi ke kerajaan sorga itu tunggu mati. Nah, akibat kurang mengklaim itu mengakibatkan kita punya iman kematian. Jadi kerajaan sorga itu atau kerajaan Allah itu nanti. Kalau kita sudah mati. Nah, kerajaan Allah itu sekarang. Katakan amin, saudara. Ya, catat-catat nanti saudara bisa khotbah di jemaat
Dan saudara akan menjadi orang hebat di muka bumi ini. Katakan amin saudara. Ya. Nah, jadi sekali lagi kekuasaan dan kekayaan kerajaan tersebut jadi esensi suatu tanah kerajaan adalah tanah. Ya. Jadi ini dia. Esensinya adalah kingdom land itu tanah kerajaan. Ini kita di lantai 2 kan. Tapi kalau kita ke bawah itu kita nginjek tanah kerajaan. Ya. Saudara, kalau kita tinggal di tanah kerajaan, yang kerajaan butuhkan kepada kita apa? Pajak. Ya, pajak saudara. Saudara udah tinggal di tanah kerajaan ini gratis-gratis. Bayar perpuluhan aja pada nentang-nentang semua saudara. Ya. Kerajaan surga cuma tentukan pajak yang kita harus setor kepada pemerintahan berapa saudara? 10% loh. Ini orang Kristen banyak yang gak tahu diri semua. Udah tinggal di tanah kerajaan bayar perpuluhan pada malas saudara. Ya. Saya cuman kalau ngejelasin perpuluhan nih di Kingdom Land enaknya. Supaya pada tahu diri. Ya. Jadi ini kita tinggal di tanah kerajaan, kita kan ada pajak. Kerajaan aja di Inggris itu punya pajak dia keluar. Yang namanya kita harus bayar upeti sebagai warga dari kerajaan surga. Nah itu kita bayar upeti saudara. Ya. Bayarnya berapa saudara? 10%. Nah itulah upeti yang harus kita bayar. Haleluya. Jadi esensi dari suatu kerajaan, esensi saudara. Jadi kalau kita belajar kingdom tuh, kalau kita peres itu baju saudara, wah, itu sampai tetes yang terakhir, tik, nah itu esensi. Inilah dia, Kingdom Land adalah tanah kerajaan. Ya, jadi saudara dan saya tinggal di tanah kerajaan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi sekali lagi supaya gampang untuk khotbah. Saya yakin begini saudara, kalau saudara bisa khotbah kingdom, saudara akan menjadi hamba Tuhan yang berbeda. Benar. Saya kalau khotbah selalu tuh pasti ditunggu di depan gereja. Depan gereja pasti ditunggu. Ini Bapak kok aneh, khotbahnya lain daripada lain. Selalu jenisnya itu saudara. Jadi kalau saudara khotbah jangan khotbah yang sama-sama gitu. Bagaimana Yesus tolong gitu kan. Itu lama saudara. Saudara Tuhan tuh kalau nolong kita sampai gak tahu caranya gimana. Tapi kadang-kadang kita membuat 3 langkah. Bagaimana caranya Tuhan memberkati kita. 30 langkah Tuhan memberkati kita. Waduh banyak macam saudara. Ya. Tapi di kerajaan Allah kita tinggal di tanahnya. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya pelan-pelan saudara ya. Ini adalah tetapi dalam istilah yang lebih praktis, kerajaan Allah didefinisikan ya, kerajaan Allah didefinisikan pemerintahan yang berdaulat. Ya, silakan tulis. Pemerintahan yang berdaulat dari seorang raja. Ya. Atas kekuasaannya. Pemerintahan yang berdaulat dari seorang raja atas kekuasaannya. Ini yang lebih praktis saudara. Ya. Jadi jangan sampai orang nanya kita, CMC kerajaan Allah, kerajaan surga apa gitu kan. Jadi pemerintahan yang berdaulat dari seorang raja atas kekuasaannya. Sudah bisa khotbah pelan-pelan di gereja supaya gereja saudara berbeda. Ya. Jadi sekali lagi kerajaan Allah itu memberlakukan yang namanya standarisasi. Ya. Mengapa kerajaan Allah datang atau kerajaan surga datang? Standarisasi. Standarisasi ISO. Ini pemerintah punya ya. Ya, kerajaan sorga datang untuk menstandarisasi kita. Artinya, ia menurunkan standarisasi yang namanya hukum kerajaan. Nah itu. Nah gereja
banyak gak belajar ini saudara, tentang standarisasi ini. Ya. Standarisasi ISO seperti pemerintahan, pabrik-pabrik kan mengeluarkan standarisasi kan. Ya, produk-produknya harus lewat standarisasi ISO dari pemerintahan. Bentuknya seperti ya, kesehatannya apa semua. Kerajaan Allah pun juga memberlakukan standarisasi. Yang paling utama adalah kudus. Itu standarisasi dari kerajaan Allah yang paling tinggi itu. You kalau nggak kudus, nggak bisa ngeliat Tuhan you. Ya, amin. Itu standarisasi yang paling tinggi adalah kudus. Udah habis ceritanya itu. Amin, saudara. Ya, standarisasi ISO, standarisasi di kerajaan sorga, yang paling utama kita harus kudus. Udah selesai Bapak Ibu. Kalau tidak kudus kita nggak ngeliat Tuhan katanya. Amin. Ya, standarisasi itu artinya pemerintah itu memberlakukan sebuah hukum. Sama dengan kerajaan sorga datang, dia melakukan standarisasi kepada kita. Artinya ia mengeluarkan hukum kepada kita. Satu standar seperti ini loh, jiwa-jiwa kerajaan. Jadi orang itu harus ikut modelnya kerajaan. Tapi sayangnya gereja membentuk jemaat dengan yang namanya doktrin. Modelnya tuh model dogma. Ya, padahal kita sudah diberlakukan standarisasi kerajaan, standarnya begini. Kalau tidak memenuhi syarat, Yesus bilang apa? Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi yang paling terpenting adalah mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu standarisasi itu. Itu hati-hati itu. Itu standarisasi yang paling berbahaya. Ya. Kalau kita tidak ikut standarisasi kerajaan Allah, kerajaan sorga, nggak masuk saudara. Jadi nggak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan sorga. Apakah dia memenuhi standar kerajaan atau tidak? Amin saudara. Haleluya. Ya. Udah catat nih saudara. Ya, fasilitas yang pertama wilayah, kekuasaan raja dan tanah. Saudara bisa khotbah ini. Yang berikut adalah ini, kata-kata ini saudara bisa pakai untuk penekanan. Ya. Haleluya. Sama-sama kita baca 1 2 3. Kita tidak memiliki banyak alasan kenapa kita tinggal di planet bumi ini, tapi kita memiliki satu alasan, yaitu kesempatan. Saudara jangan berpikir gini saudara. Saudara tuh hasil cetakan ibu dan bapak saudara. Ya. Kalau saudara tidak dikehendaki oleh kerajaan sorga, gak hidup di sini. Ya. Jadi saudara ada di sini karena keputusan dari kerajaan sorga. Ingat baik-baik. Sampai saudara hidup sampai umur segini, itu keputusan. Dan itu namanya kesempatan. Haleluya. Ya. Kalau Tuhan tidak izinkan, embrio yang dari bapak saudara itu bisa aja nggak hidup. Ya kan? Keguguran lagi. Tapi ketika dia hidup, saudara, itu keputusan dari kerajaan sorga, saudara bisa jadi warga negara di muka bumi ini. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kesempatan. Ya, jadi kita hidup sekarang kesempatan, Bapak. Haleluya, puji Tuhan ya. Amin. Ya. Kita tidak memiliki banyak alasan, saudara. Tapi kita hanya punya satu alasan. Jadi saudara jangan tanya, kenapa gua harus dilahirkan di muka bumi ini dan hidup gua susah lagi. Gue nyesel nih hidup nih, kan gitu. Ya. Tapi saudara harus melihat ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Untuk melayani Tuhan. Nah ini saudara, program kolonisasi atau program dari tanah kerajaan memutuskan gini saudara. Decision itu artinya kehadiran kita di bumi adalah sebuah keputusan. Ya, ingat baik-baik. Saudara ada di bumi ini sebuah keputusan. Ingat baik-baik.
Putusan raja dengan tujuan memberi kita kekuasaan untuk memperluas kerajaannya dan pengaruhnya. Jadi kita hidup di muka bumi ini adalah keputusan raja untuk memperluas kerajaannya dan pengaruhnya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi kita bukan memperluas gereja kita atau organisasi kita, tapi CMC itu udah di atas standarisasi kerajaan Allah. Ya. Yang kedua, mempercayakan to entrust saat Tuhan memberikan bumi atau tanah kepada manusia, ia tidak melepaskan kepemilikannya. Ingat baik-baik, saudara. Ia tidak melepaskan kepemilikannya. Manusia hanya diberi kuasa untuk mengelola bumi atau tanah ini. Ya, saudara. Jadi kita hanya diberi kuasa untuk mengelola. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi kita bisa ngajarin umat-umat Tuhan untuk rendah hati aja di sini. Ya, jangan sombong-sombong, saudara. Kita ini hanya pengelola. Ya, kita bukan pemilik. Ya, tapi kadang-kadang orang Kristen mentalnya ini nggak tahan. Kalau udah kaya, gaya jalannya juga beda, saudara. Pemilik. Ya. Nah ini saudara, yang ini sudah bisa isi, hilang. Kegagalan Adam dan Hawa selain mereka kehilangan tanah, mereka tidak dapat lagi melihat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Akibatnya mereka kehilangan kemampuan untuk melakukan yang benar. Ya. Jadi waktu Adam dan Hawa keluar dari tanah kekuasaannya, ya, Adam dan Hawa ini kan diberi suatu tanah, wilayah kekuasaan yang namanya Taman Eden itu. Udah bisa bayangkan? Itu distriknya Eden, ada saudara, saya ada catatannya, distriknya wilayah Taman Eden itu cukup besar benuanya. Sampai mencakup benua Amerika. Distrik Eden ya, wilayah Eden itu luas saudara. Yang saya heran kenapa distriknya Eden itu Indonesia nggak kena. Nggak kena. Ya, itu ada 14 negara distrik wilayah Eden. Nah sejak keluar dari Taman Eden, mereka bingung saudara. Ya, karena mereka udah nggak tahu lagi apa yang harus mereka kerjakan. Bingung. Di Taman Eden kan ada modulnya. Ya, di Taman Eden Adam Hawa tuh berkuasa di sana. Tuan tanah saudara. Ya. Nah, akhirnya mengakibatkan kehilangan kemampuan untuk melakukan yang benar. Bingung dah. Keluar Taman Eden jadi bingung kan. Artinya udah putus hubungan Adam dan Hawa dengan pemerintahan pusat, yaitu Eden. Eden itu adalah manifestasi kerajaan surga. Dan dia didesain seperti surga. Karena di sana mereka tidak mengalami ini saudara. Ya, kematian, kemiskinan, ya, 3 ini, dan penyakit. Di Eden 3 hal ini tidak ada saudara. Ya, di Eden Adam dan Hawa tidak pernah mengenal 3 hal ini. Kematian, kemiskinan, dan penyakit. Ya. Mereka di sana immortality saudara, tubuh abadi. Tapi setelah makan buah itu, tubuh immortality-nya hilang. Kekebalannya hilang, mengakibatkan gampang mati. Ya, di Taman Eden nggak ada kemiskinan, saudara. Semua fasilitas Tuhan siapin. Ya, dan di sana nggak ada istilah penyakit. Karena apa? Tubuh mereka kan immortal, abadi, tubuh abadi. Jadi begitu makan buah itu, immortality-nya itu hilang, tubuh keabadian itu hilang. Dan akhirnya kita mengalami 3 hal ini. Setelah Adam dan Hawa hilang tubuh immortalnya, kita mengalami 3 hal ini. Manusia mati, dan kita mengalami kemiskinan dan penyakit. Ya, ini efek Adam dan Hawa makan buah itu. Ya, saudara, di gereja sekarang sudah ada mulai pemahaman 2 hal. Ya, ingat baik-baik nih saudara. Di Indonesia mulai punya 2 pemahaman. Yesus itu mengampuni dosa jamak atau dosa tunggal.
Menurut saudara, Yesus mengampuni dosa apa, Bapak Ibu? Tunggal. Kalau kerajaan Allah tunggal, Bapak Ibu. Kalau di luar kerajaan Allah, jamak. Makanya orang hyper grace, orang-orang yang berkecimpung di kasih karunia itu Yesus mengampuni dosa jamak. Lebih dari satu. Gitu. Ya. Tapi kingdom itu adalah dosa tunggal. Ya. Gereja udah mulai pecahnya. Ada sebagian gereja yang udah ngikutin Yesus mengampuni dosa tunggal. Dan dosa jamak. Itu pecah di mata saudara. Ada ribuan. Pecah di Gading Serpong. Wah, terbelah dua. Gara-gara pemahaman ini. Ya. Saudara, kingdom dosa tunggal. Jadi dia cuma ngilangin ini Bapak Ibu. Ini. Ngilangin kematian itu dalam tubuh kita. Wah, diangkat roh kematian itu. Ya. Jadi Yesus datang untuk mengalahkan maut itu. Kematian ini yang ada dalam tubuh kita. Nah itu yang dia kerjakan. Tapi orang Kristen kan lebay kan, semua dosa diampuni. Dosa jamak. Yesus nggak ada urusan sama dosa-dosa zina apa semua nggak ada. Dia cuma ngurangin, keluarin dosa maut ini dalam tubuh kita. Itu kingdom. Tapi kalau saudara memahami dosa jamak silakan. Gak apa-apa. Ya. Udah mulai terpecah dua belah nih sekarang di gereja. Cuman tidak serentak. Dan di YouTube juga belum nongol. Baru Brian. Apa namanya Brian? Christian Progress. Itu belum seberapa saudara. Kalau saya ngajar lebih, wah lebih sesat lagi saya ntar. Belum seberapa itu sudah. Ya. Jadi dosa tunggal. Ya, jadi sekali lagi. Sejak Adam dan Hawa keluar, itu kata Dr. Myles Munroe, otak mereka itu, otaknya Adam dan Hawa itu hilang semuanya. File tentang surga itu hilang. Karena apa? Karena tubuh immortality-nya ini hilang, saudara. Ya, tubuh immortalnya hilang. Jadi, ya, agak ini manusia. Haleluya. Ya. Jadi tubuh immortality-nya hilang mengakibatkan kematian berlaku. Artinya kalau bahasa gereja yang zaman-zaman dulu orang-orang karismatik, orang Pantekosta sering menyebut tubuh kemuliaan. Ya. Tubuh kemuliaannya hilang. Tapi saya lebih senang sekarang pakai tubuh immortality. Karena pemahaman immortality ini lagi berkembang di dunia. Ya. Nah, kita masuk di ini berikut. Nanti kita bisa discard. Ini perlu di refresh nih laptop saya. Ya. Tujuan utama penciptaan manusia di bumi adalah, saudara, ini prinsip ya. Prinsip tanah kerajaan, yaitu membangun, apa saudara? Ya. Jadi tujuan utama penciptaan manusia di bumi adalah membangun pengaruh dan budaya sorga di bumi. Yaitu tujuannya saudara. Nah, jadi tujuannya adalah ia membangun pengaruh dan budaya sorga di bumi. Jadi saudara harus bisa membangun ini di gereja lokal. Ya, saudara bangun pengaruh dan budaya sorga di bumi ini. Ya, itu tujuan utama penciptaan manusia. Ya. Jadi kalau saudara khotbah, ini saudara bisa dapat rangkuman ini. Ya. Tujuan utama penciptaan manusia di bumi adalah membangun pengaruh dan budaya sorga di bumi. Ya, berikut. Nah, ini dia saudara.
Saudara, ini standardized value kingdom land, artinya standarisasi nilai kerajaan Allah. Artinya ada nilai yang harus kita pegang gitu dalam hidup ini. Yaitu mewakili sifat dan nilai moralitasnya Tuhan. Haleluya. Ya, value-nya adalah tujuan penciptaan manusia adalah standarisasi yang dilakukan adalah mewakili sifat, nilai, dan moralitasnya Tuhan. Ya, mewakili sifat, nilai, dan moralitasnya Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi saudara di muka bumi ini adalah bahasa orang dulu Allah yang kecil. Kita ini Allah-Allah kecil. Amin, saudara. Ya, kita mewakili sifat, nilai, dan moralitas Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, kalau lagi ribut di pastori, jangan sampai keluar. Ya, amin Bapak Ibu. Kalau mau ribut hamba Tuhan, suami istri di kamar aja. Pasang peredam suara yang tidak terdengar. Jadi baku hantam bubuk. Pulang keluar dari kamar senyum-senyum saudara. Saya bertamu di satu gereja hamba Tuhan. Ya, saya datang ke pastori. Pas waktu saya datang, baru mau masuk, shalom brur. Rupanya ibu gembala dan bapak gembala lagi baku bagai dia di dalam. Terus pas bapak gembala sambut saya di luar, ibu gembala masih panas di ruangan kan. Dia buka pintu, setan kau, kata setan, katanya. Saudara, itu satu gang itu dengar saudara, ibu gembala teriak, setan. Memang bapak gembalanya orang Irian lagi kan, hitam. Udah bener-bener kayak setan saudara. Setan kau, katanya. Aduh bro, saya jadi gak enak nih bro. Saya pulang aja bro ya, silakan lanjutin lagi lah. Saya pulang saudara. Sejak saya ke rumah dia, suami istri berantem saudara. Saya nggak pernah diundang di gerejanya. Mungkin mereka takut malu sama saya. Waduh kalau Pak Renol khotbah saya malu gitu. Kami pernah berantem berdua ini. Ya kan? Ada bapak gembala, ibu gembala kalau berantem keluar kejar-kejaran sampai diganggang saudara. Ada lagi saudara. Ibu gembala loh sama bapak gembala berantem keluar kejar-kejaran. Saya bilang aduh Tuhan tolong. Kita ini mewakili sifat, nilai, dan moralitas Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, bagaimana saudara? Ini kita orang kerajaan. Berantem di bumi model kayak gitu, udah langsung orang lemah semua tuh. Imannya pada rontok semua. Pendetaku berantem, waduh jatuh imannya semua. Bagaimana kita mau jadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini? Ya. Nah, saudara, kalau berantem, ya cari tempat yang baik. Haleluya. Ya, ini saudara ya. Standarisasi yang dilakukan adalah kita mewakili sifat, nilai, dan moralitas Tuhan. Ada satu cerita nih saudara. Ini ada cerita babi lagi saudara. Ya, karena rupanya babi itu populer saudara. Pemimpin babi saudara. Ya. Nah, jadi ini training saudara ya. Ini ada seorang pengusaha babi. Ya. Pengusaha babi datang ke sebuah gereja. Ya, si pengusaha ini bilang, bahasanya gini, gua datang jauh-jauh begini mau ngomong sama pimpinan babi di gereja itu. Katanya. Saya juga nggak tahu nih pengusaha ini sampai ngomong seperti itu. Rupanya mungkin si pengusaha ini kalau khotbah kayak babi saudara. Sudah, begitu mungkin dia teriak-teriak gitu sudah, ya kan? Nah ini penatua saudara, ya, dia bilang astaga apa kau bilang? Tanya, panas nih penatua saudara, ya kan? Wah, terus si pengusaha babi masih lagi dia ngomong, ya. Coy, gue kan udah bilang gue datang mau ngomong sama si babi itu. Tambah kasar nih saudara. Pimpinan babi itu loh pokoknya. Waduh, ini penatua gereja mulai dengarkan baik-baik.
kami tidak pernah menggunakan istilah tidak berperi kemanusiaan. Itu di sini. Kami memanggilnya Bapak Pendeta atau Bapak Gembala. Bukan pimpinan babi. Ya, udah mulai emosi, saudara. Ya, haleluya. Nah, kita lihat reaksi Penatua. Dia bilang gini, saudara. Coy, jangan marah dulu ya. Jangan naik, jangan naik darah dulu. Gua gak bermaksud kurang ajar, apalagi ngata-ngatain. Cuman gua dengar suara Tuhan, karena ini suara Tuhan. Yang memerintahkan gua untuk nyumbang 1 juta US dollar. Untuk gereja itu katanya. Saudara, dia bilang apa? Penatonya bilang apa, saudara? Tunggu sebentar, saya akan panggil si babi itu. Tunggu. Kalau gitu 1 juta US dollar, tunggu ya Pak. Saya panggil si babi itu. Kenapa dia berpikir seperti itu, saudara? Karena money. Kalau dia berantem sama si pedagang babi, hilang tuh 1 juta US dollar. Nah, kadang-kadang saudara, ya, kita ini emosi kita lebih besar. Ya, saudara, emosi kita lebih besar. Kita nggak bisa kendaliin emosi kita. Saudara tahu ayat ini kan? Matius 5 ayat 5 apa dikatakan, saudara? Matius 5 ayat 5, berbahagialah kamu yang lemah lembut, saudara. Kamu akan mewarisi bumi, saudara. Mewarisi tanah ini, saudara. Ingat baik-baik, saudara. Kita tidak mewarisi surga loh. Tuhan cuma kasih batasan, kalau kamu lemah lembut, kamu akan mewarisi apa? Bumi. Ya. Artinya kalau kita lemah lembut, emosi kita nih kita bisa tahan. Ya. Tadi kadang-kadang kan kita pagi-pagi udah emosi, udah marah-marah. Kalau orang dulu bilang apa? Berkat udah kabur katanya. Ya. Tuhan bilang, kalau kamu lemah lembut, kamu akan mewarisi tanah ini. Ingat baik-baik. Jadi ada kemungkinan orang yang pada cepat-cepat mati, karena mereka nggak hidup lemah lembut, saudara. Ada kemungkinan. Hidup emosi terus, emosi, dia nggak bisa kendalikan emosinya. Ya, karena Daniel Goodman bilang bahwa 80% manusia itu dikendalikan oleh emosinya. Dan 20% itu logika, saudara. Ya. Jadi makanya perubahan itu, makanya kalau logika kita berubah, maka standar perubahan emosi juga akan turun. Ya, tapi yang banyak terjadi adalah 80% manusia itu didrive oleh emosinya. Rata-rata. Makanya survei membuktikan tidak banyak orang yang mewarisi bumi. Karena tidak lemah lembut. Haleluya Bapak Ibu. Jadi kalau istri dia teriak-teriak terus tiap hari ngomel-ngomel, biarin aja sudah. Dia akan segera tinggalkan bumi ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau suami teriak-teriak terus, udah siap-siap istri urus itu. Akte jual beli balik tanah semua. Balik nama semua. Ya. Akte tanah semua balik cepet-cepet. Karena dia akan tinggalkan bumi ini. Itu sudah. Ya. Jadi ini Yesus yang ngeluarin loh. Kalau kamu lemah lembut, kamu akan mewarisi bumi ini. Dia nggak bilang kalau kamu lemah lembut, kamu akan mewarisi sorga. Enggak. Batasan kita adalah bumi. Amin saudara. Kingdom itu adalah tanah kerajaan. Seharusnya kita hidup itu long, panjang. Kalau kita lemah lembut saudara. Kalau emosi terus ya saudara perhatikan. Maka saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu yang suka emosi, kasih biar aja. Ya, karena mereka akan segera tinggalkan bumi ini. Ya.
Istri saya kalau di belakang nih saudara, kalau naik motor berdua, dia ngomel terus saudara. Ngomel terus. Sampai tujuan dia ngomel terus saudara. Saya bilang, saya harus siap-siap ini. Kayaknya dia akan segera meninggalkan saya. Saya bilang, biarin saja dia, ngomel terus kamu. Ya, sebentar lagi kamu akan tinggalkan bumi ini. Ya. Saudara, kita ini harus mewarisi bumi, saudara. Ya, ubahlah. Kalau gereja kan enggak. Saudara setia nanti mewarisi sorga. Yesus bilang, kita akan mewarisi bumi ini. Haleluya, puji Tuhan saudara. Ya, jadi jangan marah-marah Bapak Ibu ya. Kalau saya begitu istri saya marah-marah, saya langsung teringat. Saya bakal kawin lagi nih kayaknya. Ya, saudara, jadi bapak-bapak, ibu-ibu nasihatilah gitu kan. Kalau udah marah-marah, emosi-emosi, dinasihatin. Kamu akan segera pulang nanti. Ya. Jadi gampang aja saudara, kalau orang udah mau pulang cepat, itu lihat tanda-tandanya tuh. Ya, dia emosi-emosi udah gak lama itu. Saya jamin udah gak lama. Ya. Tapi dia lembut saudara. Lembut, tenang. Panjang-panjang umur saudara. Ya. Semua demen gitu ya. Nah saudara, kan kita harus mewarisi bumi ini. Tanah ini saudara. Tanah nih. Ini tanah kerajaan saudara. Kita harusnya long time di sini. Panjang. Tapi karena kita gak bisa kendalikan, kurang cerdas mengendalikan emosi kita. Makanya kita mengalami yang namanya mati. Ya. Gitu aja sudah gampang nih rumus tanah kerajaan. Karena kita harus mewarisi bumi. Persoalannya berapa tahun lama kita tinggal di bumi. Yang penting kita mewarisi bumi. Itu saudara. Ya. Sekarang badan WHO bingung. Kok orang bisa tembus 100 sekarang umurnya. Iya, orang-orang udah mulai tembus di atas 100. Ya mungkin mereka orang-orang yang lembut semua saudara. Ya. Ada orang lembut tapi dia pendiam saudara. Kayak gembala saya. Kalau dimarah sama ibu gembala. Bapak gembala saya diem saudara. Tapi dia pegang-pegang dada di sini saudara. Ibu gembala teriak-teriak so. Bapak gembala cuma, kenapa om? Om punya jantung kambuh. Makanya om, ya harus dipelajari itu lemah lembut istri. Akhirnya apa saudara? Yang pulang bapak gembala dulu. Karena tiap hari dibunuh dengan emosi saudara. Ibu gembala khotbah di luar mimbar saudara. Dari Senin sampai Sabtu tuh ibu. Gembala saya mati saudara. Maka survei membuktikan yang paling banyak mati duluan siapa saudara? Laki-laki. Suami yang lebih banyak meninggal duluan. Makanya saya harus merubah nih di gereja ini. Ya. Bayangin kalau saudara suami dicecer dari Senin sampai Sabtu. Panggung. Oh, kenapa om? Susah om punya jantung katanya. Tahun ke depan saya ke sana, bapak gembala meninggal. Ya, bagaimana gak mau meninggal? Ada lagi ibu gembala saudara, marah-marah sama bapak gembala. Kalau udah berkat di pastori udah habis, dia ngomel-ngomel sama bapak gembala. Doa lo ke gereja lo. Bapak gembala datang ke gereja berdoa minta berkat. Tiap hari, bapak gembala diem-diem saudara. Diomelin sama bapak gembala tiap hari. Tahu gak saudara, bapak gembala tuh matinya apa? Kelilit jas hujan. Waktu dia mati, baru dia nangis-nangis istri. Kenapa ngana kasih tinggal kita? Dia ngana marah-marah terus. Iya kan? Kamu marah-marah terus, jadi begitulah saudara. Ya, saudara, jadi kita sedang mewakili sifat dan nilai moralitasnya Tuhan. Yesus bilang apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Bagaimana pencipta-pencipta Yesus tapi pada nggak lemah lembut, gimana coba? Ya, kalau kita ngefans sama Yesus ya kita harus lemah lembut saudara. Ya kan? Bagaimana? Dulu Pak Ketua itu ngasih otoritas ke Pak Awan Datu saudara. Sampai ngetop gitu saudara. Tapi kalau saudara lihat di sekolah, habis kita dirajam sama dia.
ngomel-ngomel terus, saudara. Wow, teriak-teriak, saudara. Seperti itu, saudara. Mati juga cepat, saudara. Pak Gun masih ada, dia udah mati, saudara. Ya Pak Ketua, mati dia, saudara. Pak Gun lemah lembut. Walaupun ditinggalin gak apa-apa lah. Ya Pak Ketua, mewarisi bumi, saudara. Ya, jadi cobalah rubah perspektif gereja gitu ya. Jangan disodorin sorga terus, saudara. Ya saudara setia aja ya. Nanti saudara akan pulang ke surga. Memang, saudara. Tapi target kerajaan Allah kita mewarisi bumi ini. Ya, bagaimana cara sederhana kan Tuhan bilang, ya kalau lu lemah lembut, lu bakal panjang umurnya. Kan gitu sederhana, saudara. Nah ini dia. Ya, salam kerajaan, sudah lupa dia. Haleluya. Biar hafal kita ulang lagi, saudara ya. Haleluya. Oh ini. Ya. Haleluya. Dia belum di refresh nih. Ya. Saudara harus kuat di sini. Salam kerajaan. Ya. Ya. Biar lebih kencang lagi, saudara. Royal greeting menjadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Saudara ada orang Ambon begitu ikut kelas saya. Tadinya temperamennya marah-marah susu. Wah, waktu dia naik motor kena cepretan air. Haleluya. Tuhan berkati, bro. Tuhan berkati. Kena air lagi, Tuhan berkati. Ini kalau kita ndak ikut kelas ini, tak sobage dia katanya. Ya kita harus lemah lembut, saudara ya. Waktu kita lemah lembut, kita sedang mewakili siapa, saudara? Yesus Tuhan kita. Ya, bagaimana memenangkan jiwa emosi tinggi? Ya kan? Bagaimana kita mau memperlihatkan kerajaan Allah di muka bumi ini kalau semua kita pada emosi? Oleh sebab itu kita perlu cerdas untuk mengendalikan emosi kita. Ya, saya kalau istri udah ngomel-ngomel, saya keluar dari rumah. Ya, saya keluar di rumah dan saya pergi ke tanah lapang. Dan saya teriak, kurang ajar. Iya kan, daripada di rumah mendingan di lapangan senang teriak, kurang ajar. Pulang tegar lagi, saudara. Mana mi kabar? Ya kan? Ya, seperti itu, saudara ya. Jangan lupa bahwa kerajaan Allah punya. Nah ini dia. Lemah lembut adalah embrio yang melahirkan 3 sikap penting. Nanti sudah bisa khotbah ini. Ya. Ya. Ya, jadi lemah lembut ini ada ini, saudara. Ini embrionya. Satu apa? Sikap memahami namun tidak menuntut. Ya, ini embrio lemah lembut. Sikap mengampuni tapi tidak menghakimi. Ya. Yang ketiga, sikap mengalah namun tidak menyerah. Ya, ini embrio kalau kita lemah lembut. Nah ini dia yang akan muncul dalam hati kita. Sikap memahami namun tidak menuntut. Ya. Sikap mengampuni namun tidak menghakimi. Sikap mengalah namun tidak menyerah, saudara-saudara. Haleluya. Kalau suami kadang-kadang suka banyak menuntut juga kepada istri kan. Oh sering tuh. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Ada di TikTok begitu pagi-pagi kopi nggak ada, rokok nggak ada, dia ngeluh. Hidup macam apa ini katanya. Ya. Ya. Istri udah tahu sakit, sudah bukannya gantian cuci baju. Ya.
Ada hamba Tuhan tuh kalau Bapak Gembala kalau di gereja, di pastor itu kayak raja saudara. Semua istri yang kerja semua. Dia sikap memahami tapi nggak tahu diri dia saudara. Ya. Sikap memahami, lemah lembut tuh memahami loh. Lihat orang, puji Tuhan. Tapi dia nggak tuntut. Ya. Istri saya suka nanya saya. Kemarin dia ulang tahun kan saudara. Ami nggak ada duit nih mau beli hadiah. Ya. Tapi kalau beli kue tiaw siram ada. Saya ajak dia makan kue tiaw siram saudara. Di mall. Senang dia makan kue tiaw siram. Habis kue tiaw siram dia minta beli mas ada nggak? Oh kalau itu kita berdoa dulu. Berdoa dulu kita. Ya. Itu perlu cari orderan dulu sudah. Ya. Dia memahami sudah. Ya, tapi dia tidak menuntut. Kan ada kan istri kan, gue udah lama bertahun-tahun sama lo, ya kan hidup mana ada yang gitu. Kita memahami sudah. Haleluya, puji Tuhan. Itu orang lemah lembut. Gitu. Yang kedua sikap mengampuni tapi tidak menghakimi. Ya ngampunin sudah. Tapi kadang-kadang udah ngampuni tapi masih menghakimi sudah. Ya. Keluar ketemu buang muka sudah. Ya kan? Masih menghakimi, sulit nih sudah. Makanya orang yang lemah lembut itu dia punya ini. Dia mengampuni tapi tidak menghakimi. Yang ketiga sikap mengalah namun tidak menyerah. Ini embrio lemah lembut. Saudara perhatikan. Di Jakarta ada namanya ISTI. Saudara tahu ISTI? Nah ISTI ikatan suami takut istri. Ya. Nah memang dia mengalah saudara. Banyak suami mengalah. Tapi suami tidak menyerah gitu. Kalau gembala saya dia mengalah tapi dia menyerah. Kena serangan jantung saudara. Ya. Saya bilang sama suami-suami kalau udah begitu jangan mengalah. Ya. Jangan menyerah saudara. Mendingan cari hiburan gitu saudara. Ya. Daripada diem lama-lama koit saudara. Ya. Lemah lembut tuh nggak ngalah loh saudara. Apa? Tidak menyerah loh. Ya. Mungkin istri gua. Ya. Kalau ikut wanita bijak wanita harus ngomong berapa? 11.000 saudara. Nah itu. Harus ngomong banyak kan. Jadi kalau dia ngomel saya diemin aja. Belum selesai kali jumlahnya. Ya. Sampai tidur sampai kumat-kumat tuh ngomel-ngomel. Ya ampun belum selesai jumlahnya nih. Masih lanjut tuh saudara. Wah saya bilang udah biarin. Ya, kuotanya belum habis tuh ngomel terus. Maka saya bilang udahlah. Ya, saya hanya memahami saudara. Amin saudara. Mengalah. Dan tidak pernah menyerah. Begitu dia marah-marah sudah saya mengalah aja. Saya pergi ke tempat lain. Ya kan? Kalau hamba Tuhan jangan ke diskotik, saudara jangan. Ya, ke naik klub jangan. Ya minimal mancing aja lah, mancing. Dapat kan? Seperti itu. Itu ini embrionya lemah lembut. Nah, ini saya dapat juga susah, saudara. Ya. Harus baca buku berbanyak dulu baru dapat ini. Ya, maka saya waktu diriin buku ini, saudara, mau bicara ada 50 buku kali modul ini saya dirikan. 50 buku dalam setahun saya baca, baru saya dirikan buku ini. Ya, ini 50 buku, saudara. Harus disusun. Maka saya nyusunnya setahun, makanya ini agak itu saudara, apa namanya? Ya, nah CMC ini kita akan menstandarisasi jemaat. Nah ini percobaan untuk leader-leader. Besok berikutnya baru kita ajak jemaat. Supaya standarisasi berlaku. Ya, biasanya kalau udah begini, ancur-ancuran mereka semua di depan. Ya, kalau saudara kan nggak mungkin kan, leader nggak mungkin, mau nyerah-nyerah gitu. Wah gua kuat. Wah, gua malu nih kalau leader nyerah-nyerah di sini. Tapi kalau jemaat semua pada nyerah di sini. Ya, saya bilang sama teman saya, yuk kalau khotbah sesi ini minimal yang maju ke mimbar itu 50 orang. Wah, bagaimana bro? Coba aja khotbahin sesi. Minimal 50 orang maju ke depan. Minta ampun sama Tuhan. Haleluya, dia habis baterai sudah.
habis, saudara. Bapak Ibu, jadi nanti saudara bisa nerapin ini, bikin kelas kecil-kecilan di gereja, khotbah sesi ini. Ya, bikinlah kelas pemuritan. Ini hari ini kita bahas 10 sesi dulu, saudara. 10 sesi, habis itu terapin di jemaat. Bikin kelas pemuritan. Nanti saya kasih nomor telepon saya. Kalau ada yang blank-blank itu, Pak, ini sesi ini kemana arahnya, Pak? Gitu ya, telepon. Nanti saya ladenin, saudara. Asal jangan saudara telepon saya, Pak tolong bantu tagihan saya, Pak. Wah, ini bukan kingdom ini. Ini kongdom ini. Ya, saya dampingi. Ada gembala di Kalimantan Timur, begitu saya dampingi gereja, tiap hari telepon. Dan akhirnya sekarang dia efektif gitu. Sebagai hamba Tuhan tuh berdampak. Keren. Orang yang khotbah kingdom, keren-keren khotbah. Saudara bakal laku. Bener, saudara pasti dipanggil lagi. Pak bisa khotbah lagi gak? Tapi kalau saudara khotbah sekali, terus 3 bulan saudara tunggu gak diundang lagi, itu jelek berarti khotbah saudara. Itu jelek saudara. Ya, saya jamin jelek saudara. Dan dia mungkin kapok undang saudara. Merasa menyesal gitu saudara. Tapi kalau saudara khotbah bagus, pasti besok saudara dipanggil lagi. Pak bisa khotbah gak? Pokoknya minimal saudara tunggu 3 bulan. Kalau gereja lokal udah undang saudara 3 bulan lewat, berarti khotbah gue jelek nih. Gitu saudara. Tapi kalau khotbah kingdom saudara, itu paling laku saudara. Ya, saudara khotbah tentang kerajaan laku saudara. Gereja saudara pun juga akan banyak orang datang. Amin Bapak Ibu. Semangatlah CMC. Hamba Tuhan CMC ini harus punya value, nilai jual. Ya, harus punya harga lah, bargaining di diri kita nih. Kan orang kerajaan saudara. Ada teman saya dia khotbah naik dari pohon tomat turun di pohon kangkung saudara. Gimana nih khotbah ini? Khotbah naik pohon tomat turun pohon kangkung saudara. Gak jelas mau kemana saudara. Dia khotbah ayat ini dia tinggalin ayatnya terus dia cerita yang lain saudara. Saya bilang itu dulu ayatnya dikupas, jangan ditinggalin. Gitu. Tanggung jawab saudara, ini cuma baca satu ayat tinggalin saudara. Kan saya ajak dia belajar yuk mas saya. Saya punya karunia. Cuman ngandelin bahasa roh saudara. Aduh saudara. Ya, itu bahasa roh saudara. Ya, bahasa roh. Ya. Ini kita nih, saudara kita orang kerajaan saudara. Ya, ya kita lihatlah tempatnya saudara ya. Hamba Tuhan. Jangan pengetahuan kurang, terus kita cuma ngandalin karunia saudara. Yang penting bahasa roh. Bukan, wah, ya gereja masa kini masih suka mencari pernyataan-pernyataan ilahi. Sekarang nih saudara. Gereja-gereja masa kini masih suka mencari pernyataan-pernyataan ilahi. Artinya gini, kenapa masuk GMS? Di sana dengar suara Tuhan. Nah gitu tuh. Gereja masa kini masih jualan itu. Tapi gereja kingdom udah hebat saudara. Ya. Mujizat Tuhan itu luar biasa bekerja. Ya. Bangunlah gereja saudara punya pemahaman ini. Ya. Nanti leader-leader kita bikin dulu ini. Ini sebenarnya Pak Gun mau memberi contoh kepada kita. Ini pemahaman kingdom yang akan dibangun di CMC. Ya. Jadi CMC itu punya nilai Bapak Ibu. Gereja yang punya harga diri saudara. Ya gitu. Walaupun khotbah belepotan, tapi kalau orang lihat, udah kingdom ya. Ya kan? Kingdom. Ya. Ya. Saudara, mau bicara nih kalau saya ngomong secara kasar, gereja tuh halal atau najisnya itu tergantung ini pemahaman. Ya. Kalau saudara belum punya pemahaman kingdom itu belum halal gereja. Benar. Masih haram. Ya. Kalau sudah ada punya pemahaman kingdom, itu ilegal gereja. Tuhan bilang, oh ya gereja sama sama gua. Saya cuma punya satu cita-cita loh saudara. Cuma punya satu cita-cita. Saya pengen khotbah seperti Yesus. Waktu 3,5 tahun, dia khotbah kingdom.
kerajaan 3,5 tahun. Cita-cita saya cuma seperti itu, saudara. Ya, nggak ada yang lain. Pengen khotbah seperti Yesus. Coba deh saudara kalau bisa khotbah seperti Yesus, saudara bakal laku, saudara. Biar model nggak jelas gitu, saudara. Tapi kalau ngomong kerajaan, saudara, itu berkuasa, laku Bapak Ibu. Amin, saudara. Ini baru mau khotbah, tati tutetut, introduction terlalu panjang, apalah, aduh. Ya kan? Gak jelas mau ngomong apa, saudara. Ya, amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Hah? Oh iya, tunggu. Saya buka lagi, saudara. Ini sekretaris gereja saya. Ya, saudara bisa pakai modul saya, asalkan saudara udah lewati training ini. Ya, saya kasih. Modul ini, PowerPoint-nya saya kasih. Buat saudara, training, cuman ini banyak, sistemnya beda dengan PowerPoint yang secara umum, beda. Ya beda. Karena ini touchscreen-nya banyak gitu ya, saudara. Jadi perlu di training lagi untuk masalah PowerPoint. Ya. Jadi saudara menangkapnya, sesi ini saudara tangkap apa nih saudara? Ya. Saudara kira-kira punya kesimpulan sesi ini apa yang harus ditekankan? Esensinya adalah apa? Lemah lembut dan tanah. Itu. Dua itu sudah khotbah. Ya. Supaya umat-umat Tuhan memenuhi standar kerajaan Allah. Ya. Kalau mereka lemah lembut, mewarisi itu artinya kita menerima privilege loh. Privilege kerajaan itu turun kepada kita. Ya, artinya hak-hak kita sebagai warga kerajaan Allah di bumi, kita dapat di bumi. Gitu. Saya saudara lemah lembut. Biar orang sebagai, kasih juga pipi kiri lagi. Mau pipi kanan, kasih lagi saudara. Ya, lemah lembut. Tunggu saudara ya. Ini PowerPoint ini saya dimintain programnya 30 juta. Sama orang yang desain ini. Bapak bayar 30 juta ya. Jadi saudara ngikut program ini mahal. Amin. Itu gratis lagi. Ada Pak Ketum kita yang memfasilitasi. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Masih ada. Ya. Ya, saudara ini ada quotes lagi. Ada quotes lagi. Oh ini. Ini ada videonya. Saudara bisa tampilin videonya. Ya, saudara mungkin pernah ikut training-training tentang pengendalian emosi, bisa tampilkan video ini. Ya. Ya. Dia seorang pekerja hotmik dan dia pulang ke rumah, mampir sebentar. Lalu dia lihat di depan rumahnya ada Mercy Tiger pada zaman itu. Dia curiga mobil siapa nih. Tiba-tiba dia lihat istrinya lagi ciuman, pelukan gitu.
emosi dia. Mobilnya dicor, dia ngamuk sudah. Ternyata istrinya dapat hadiah. Jadi kita dapat hadiah. Dia sudah emosi sudah. Mobil dicor. Gak taunya itu mobil hadiah. Amin saudara. Jadi akibat kita tidak cerdas mengendalikan emosi kita. Begini semua yang ada kerugian. Ya, Bapak Ibu. Ini salah satu kita nggak mewarisi bumi. Ya. Seharusnya dia mewarisi bumi dapat Mercy Tiger. Seperti itu saudara. Ya, karena dia tidak cerdas mengendalikan emosinya. Kelemah lembutannya. Akhirnya rugi itu. Itu kalau dicuci berapa tuh? Cor itu mobil pakai hot mic itu. Hadiah saudara. Haleluya. Ya. Salam kerajaan. Jadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan. Ya. Dia emosi ngeliat istrinya dipeluk saudara ya. Ya, jadi seperti itulah saudara. Jangan cepat-cepat menghakimi, tapi harus bisa memahami itu saudara. Amin Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi sesi ini seperti itu saudara. Dan hari ini kita belajar tentang sesi yang pertama. Kingdom Land, tanah kerajaan. Esensinya kita harus mewarisi bumi ini. Mewarisi bumi artinya kita menikmati privilege dari kerajaan surga. Ya, itu kan berkat tadi nih, berkat ya, dikasih mobil, dapat hadiah. Tapi karena kita punya emosi nggak bisa dikendalikan, ya akhirnya si penatua tadi kan dia sadar sudah ya. Ya, sebentar, saya panggil babi itu, ada di belakang. Ya. Tenang Pak. Karena 1 juta US dollar kan ini. Ini kalau nggak di emosi hilang 1 juta US dollar. Makanya dibilang tenang Pak. Untung Bapak Gembala jauh di sana ya. Kalau di Bapak Gembala, apa kau bilang? Kurang ajar kau. Ya, tenang Pak. Saya panggil si babi itu. Dia ada lagi berdoa. 1 juta US dollar. Karena emosi kita tidak mewarisi bumi. Amin Bapak Ibu. Besok-besok tiba-tiba gereja saudara ada yang datang donatur. Mungkin gayanya agak selengean, kurang ajar. Ya saudara sabar aja saudara. Ya. Jangan-jangan dia bawa berkat. Ya. Saya waktu dulu, waktu saya mulai awal-awal mendirikan ini, saya nggak punya mobil saudara. Nggak punya mobil. Dan saya naik motor. Dan kalau saya khotbah kerajaan, saya sering dihina di gereja. Benar saudara. Ya. Orang kingdom kalau khotbah jangan pakai motor. Usahakan pakai mobil. Supaya nggak dihina saudara. Ya. Karena orang kerajaan tuh identik dengan makmur. Ya. Lu kita ngomongin pemerintahan Bapak lu di surga. Orang kerajaan. Sampai di Jakarta tuh ada istilah. Pokoknya hindari. Kalau kau didoakan selalu pendeta yang masih naik motor. Karena nanti roh miskinnya transfer. Ya. Makanya saudara orang kerajaan. Saya doa sama Tuhan. Tuhan tolonglah saya Tuhan. Saya sudah dihina-hina terus nih Tuhan. Kiri kanan dihina. Khotbah kingdom. Masih naik motor waktu itu saudara. Saya pagi jalan-jalan. Mau isi bensin kan. Saya dengar suara Tuhan. Lagi di jalan tuh dengar tuh. Nanti aku akan perlihatkan bagaimana mamon itu. Uang itu bekerja untuk kerajaan. Nah itu saudara. Itu benar tuh. Kalimat itu benar. Bagaimana uang itu bekerja dalam kerajaan. Aku kasih lihat. 3 hari saya tunggu saudara. Datang orang. Teman istri saya yang lama. Yang miskin saudara. Datang ke rumah saya. Sambil ngerokok lagi perempuan. Apa kabar Pak Demi? Baik. Masuk dia. Dia duduk. Saya udah kesel saudara. Kenapa? Perempuan ngerokok lagi kan. Waduh ya mati saya. Jam 10 lagi datang. Tahu gak dia datang? Nanya saya, ada nomor rekening? 2 tahun lalu miskin saudara. Kalau datang ke rumah saya kasih ongkos pulang. Ini kebalik dia datang nanya nomor rekening. Ada nomor rekening, saya bilang sombong amat tuh. Ini benar serius nih. Besok dia transfer uang saya 10 juta. Wah ini bener nih.
Ya kan? Ini dari mana nih uangnya kan? Saya nggak tahu kalau dia baru jual tanah, itu lakunya miliaran. Ya. Besok dia telepon saya lagi, mau rumah atau mobil? Oh saya bilang mobil aja dah, supaya gue nggak dihina-hina lagi. Kasih mobil sudah, datang Avanza Veloz. Modelnya sudah, pada waktu dia nanya begitu, nggak apa-apa dah lu ngerokok sampai 1 bungkus. Penuh ruangan ini penuh asap, nggak apa-apa. Ya, yang mati lu. Yang penting gua dapat duitnya nih. Dapat Avanza Veloz, saudara. Ya. Kalau saya mau emosi, saya bilang, lu kurang ajar lu. Ngerokok di pastori kan gitu kan. Gak menghargai pendeta kan. Saya diem aja. Tapi saya ingat cerita ini. Ya kan. Daripada Veloz gak datang, ya udah loh, biarin lo ngerokok dah. Saya masuk kamar, saudara. Ya. Seperti itu, saudara. Kalau saya ikutin emosi saya bisa marah loh sama teman istri saya, kurang ajar lu. Gak menghormati gua banget sebagai hamba Tuhan, ngerokok lagi. Tapi karena dia nanya nomor rekening, ya udah gak apa-apa, dalam ngerokok lagi dong. Silakan. Yang mati lu duluan. Besok dia kirim Toyota Veloz ke saya. Waktu dia kirim, saudara, saya bilang, ini suara Tuhan benar, saudara. Nah kalau kingdom itu, saudara, artinya apa? Kita akan bergaul dengan supranaturalnya Allah. Itu kerajaan Allah, saudara. Kalau saudara hamba kerajaan Tuhan, itu akan saudara bergaul sama Tuhan. Ya, saya belajar kingdom baru 14 tahun. Tapi Nancy Kun itu belajar 35 tahun. Waktu dia belajar kingdom 35 tahun, itu hidupnya udah kerajaan sorga udah deket. Tuhan bilang kamu menginjil ke kota ini. Datang aja. Dia berangkat ke bandara. Sampai di bandara dia tanya, mana tiketnya Tuhan? Tenang aja. Tahu nggak, datang orang. Are you Nancy Kun? This is your ticket. Tahu nggak saudara, siapa yang datang itu? Malaikat Tuhan. Datang. Begitu sampai di negara itu, dia datang naik kereta api, dia tunggu tiket mana nih? Datang lagi orang, kasih, this is your ticket, Nancy Kun. Ya, begitu aja model-model perjalanannya. Karena dia dekat dengan pemerintahan kerajaan sorga. Haleluya. Ya. Jadi kita di bumi menikmati di bumi seperti di surga. Amin, saudara. Saudara pasti mau maju ke depan, saya doakan. Supaya saudara lemah lembut semua. Harus lemah lembut, takutnya besok ada berkat yang aneh-aneh, saudara tolak lagi semua. Ya kan? Saya udah kasih gambarannya nih saudara ya. Jangan sampai saudara gak mau warisi bumi saudara. Ya, 1 juta US dollar mau datang gara-gara emosi, gak jadi semuanya. Ya, ya saudara, silakan ada yang mau tanya, silakan di sesi ini. Ada yang mau ditanya, boleh saudara. Ya, pokoknya saudara bisa melakukan training di gereja lokal, kecil-kecilan. Silakan Pak Yus. Ya. Silakan Pak. Salam Bapak Ibu, kasih Tuhan, puji Tuhan kita boleh ada hari ini. Kita sangat diberkati, kita boleh beri aplaus dulu. Tuhan Yesus memberkati Pak Reynold. Saya diberi tugas moderator ya. Haleluya. Saya akan melemparkan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah mendengar. Kira-kira ada yang bertanya? Kita kasih berapa waktu ini untuk bertanya? 10 menit, 15 menit? Ya. 10 menit, ya oke. Okay. Soalnya masih 10 sesi. Saudara. Masih 10 sesi, siap. Ada yang mau tanya silakan tentang tanah kerajaan. Jadi seperti itulah saudara ya. Tapi kalau ada yang kurang mengerti tentang tanah kerajaan, boleh tanya saudara. Ya. Saya tadi satu slide foto yang tukang apa tadi ya? Tukang apa Pak? Tukang babi? Iya tukang babi itu yang saya belum sempat foto tadi Pak. Oh semua foto? Boleh minta satu? Oh boleh Pak. Karena itu bagus sekali untuk ilustrasi bagus. Iya. Nanti Bapak Ibu
Saya kasih. Dan ini video bagus. Nanti kita harus cari-cari di mana Pak dapat video ini Pak. Jadi itu kalau yang kartun-kartun itu saya imajinasikan. Oh. Waktu saya baca buku, terus saya jadi sutradaranya, saya bilang sama orang desain grafis, orang animasi, kamu catat ya cerita ini, kamu gambar. Oke Pak Renol, saya gambar ya. Jadi dia gambar nih. Jadi ini bukan ngambil di YouTube. Semua kita desain. Ada orang ahli. Makanya saya diminta 30 juta sama dia. Karena gambar desain itu mahal Pak. Ya, saya harus bayar dia berapa gitu. Makanya ini PowerPoint ini nggak sembarangan saya kasih. Iya. Bener. Tapi karena saya udah ada di CMC, saya kasih lah sudah. Ya. Oh iya. Ya silakan. Ya, silakan. Ya, shalom Pak. Saya cuma mau tanya. Di manakah bagian kerajaan 1000 tahun dari KS dan KA tadi itu? Kemudian Alkitab kan menulis ya kerajaan 1000 tahun. Meskipun saya juga tahu referensinya nggak banyak dan tidak bisa kita menceritakan itu atau mengkhotbahkan itu dengan baik. Tetapi karena Tuhan sudah menulis di Alkitab, maksudnya Alkitab sudah nulis. Jadi kadang orang berpikir, bahkan saya sendiri pun sampai hari ini saya berpikir salah satu dari KS atau KA itu merujuk pada kerajaan 1000 tahun. Saya setuju Pak. Ya, saya cuma mau tanya di mana itu letaknya. Ya, silakan. Jadi Bapak bagus nih, artinya sekarang Pak siapa namanya? Budiono. Ya, Pak Budiono tahu nggak? Matius pasal 13, kepadamu diberi karunia untuk mengerti atau mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kalau Pak Budi sampai tahu begitu, itu Pak Budi dibukain rahasia kerajaan sorga. Ya, sebenarnya saya mau ngomong itu, cuman saya belum berani. Ya, sebenarnya kerajaan sorga atau kerajaan Allah datang di muka bumi ini, itu adalah masa-masa preparing kita untuk masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Itu. Yesus bilang kerajaan sorga seumpama. Itu preparing kita semua. Persiapan. Maka saya terus ngomong sama Pak Ketua, kita bangun gereja yang berkenan. Gereja yang bisa untuk prepare masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Karena kita di kerajaan 1000 tahun damai, itu jadi leader. Makanya kalau dari sekarang kita nggak training umat Tuhan untuk jadi leader, mereka susah masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kerajaan sorga, kerajaan Allah datang untuk preparing kita semua bisa masuk ke sana. Karena kita harus mewarisi bumi di situ. 1000 tahun damai. Itu kalau menurut Asher dari pemberita kingdom dari Israel. Itu ngomongin, orang karismatik, orang Pentekos itu saya bingung mereka. Mereka punya hayalan mau diangkat-angkat ke sorga. Gitu. Karismatik kan begitu saudara. Tapi sebenarnya kita akan mewarisi kerajaan 1000 tahun. Jadi semua ini preparing. Ya. Karena Pak Budi dah diberikan pewahyuan, maka seperti itulah rencana Tuhan buat kita Pak. Cuma gereja nggak tahu caranya. Kerajaan sorga, kerajaan Allah datang untuk mempreparing kita. Karena kita hidup dalam creative tension yang lama. Dari sejak Yesus naik, itu kita hidup dalam jurang waktu kerajaan Allah yang begitu lama. Sampai kita nongol lagi ke atas. Jadi ini semua adalah masa-masa prepare, persiapan. Makanya kenapa CMC harus kejar para leader. Karena mereka semua akan ke sana. Indonesia akan berubah jadi negara kerajaan. Ya, seperti itu. Jadi imajinasi itu terlalu jauh Pak. Tapi karena Pak Budi udah punya imajinasi seperti itu pewahyuan namanya. Saya udah ke sana Pak. Gitu. Ya, cuman karena gereja punya mentality dan perspektif surga, jadi begitu Pak. Maunya pulang ke surga. Kita preparing. Makanya kita kenapa harus mewarisi bumi? Karena kita ke sana. Amin, Pak. Amin. Udah, ada lagi? Ada lagi? Pasal. Terima kasih Pak. Iya. Pola pengajaran Bapak itu sangat bagus. Sangat bagus sekali. Pertama, saya memuji ini dari rangkuman dari 50 buku. Konon kan kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden karena lupa mencatat.
lupa mencatat. Kita diajarkan untuk mencatat. Saya terus mencatat sampai ambil kertas tambah lagi karena kurang. Dan di sini Bapak ajarkan kita untuk mencatat. Ini sangat bagus sekali ya ke kita. Kami berterima kasih Pak untuk ini. Jangan jenuh-jenuhnya ngajarin kami. Iya. Nah, harapan kami gini. Ketika saya dengar Bapak dengan berkolaborasi dengan Pak Ketua Umum, roh saya Bapak on fire gitu ya, on fire. Seminggu sebelum saya dihubungi Pak Gun tuh ada sesuatu nih tentang kingdom. Apa ini gitu ya. Nah setelah dihubungi Pak Ketum, wah ini dia jawabannya. Nah kami berharap Bapak jangan kecil hati walaupun kami jumlahnya sedikit. Enggak Pak. Tapi di belakang kami akan ribuan orang. Iya Pak. Ribuan orang Pak. Saya percaya itu. Iya Ya. Pak. Bapak-bapak yang hadir ini udah pada kebakar-bakar semua. Iya kan? Siap. Tinggal mau apa namanya? Go Actionnya aja kan? Go action, Iya. ya. Gitu. Jadi kita berjuang untuk CMC untuk menstandarisasi. Jadi tandanya CMC yang udah distandarisasi adalah sudah ikut ini. Nah itu semua. Jadi program CMC jemaat harus distandarisasi di sini. Ya. Supaya gembala nggak kerja berat. Ya kan? Ya. Jadi kita akan adakan training itu, kita 3 bulan lagi semua bawa jemaat. Ya. Supaya mereka jadi warga negara. Kan gak enak kalau cuma Bapak Gembala yang warga negara kan. Ya. Gak enak kan. Jadi gitu. Nanti kalau yang udah bagus khotbah-khotbahnya sudah bisa bantu saya untuk khotbah-khotbah di sesi-sesi ini. Ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya Pak? Silakan Ustaz. Ya Pak, Ya. terima kasih atas pengajarannya. Ini di luar konteks yang Bapak bawa. Iya Pak. Cuman saya ingin mendapat penjelasan aja dari Bapak ya. Beberapa hari yang lalu saya lihat Prof. Renal Kasali, dia mewawancara Pak Stephen Tong. Di dalam wawancara itu Pak Step itu bilang itu Kristen karismatik itu semuanya sesat. Karena dia mengatakan bahasa rohnya itu semua sesat. Satu dia bahas. Itu udah dari tahun Iya. 94 lah dia udah bicara tentang bahasa roh yang sesat itu. Kemudian yang dia tambahin lagi itu dia katakan di dalam karismatik itu semua mengajarkannya itu tentang kemakmuran, kekayaan, kelancaran, keberhasilan, keberuntungan gitu Pak. Iya. Bagaimana menurut Bapak Pan tentang Iya. itu? Kita kan kalau seandainya kan gini Pak, kalau sampai ada gerejanya semuanya jemaatnya miskin segala macam, bagaimana bisa beli gedung seperti ini Pak? Kurang lebih Iya. kan begitu ya. Iya. Jadi kita juga bisa kalau seandainya memang sesat ya koreksi diri lah betul benar kita harus Iya. koreksi diri ya di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana dengan kerinduan kita gitu Pak? Iya. Kontrak di hotel mahal, di mall juga mahal. Kalau seandainya bisa beli rumah atau beli gereja kan apa salahnya gitu Pak untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Ya amin. silakan Pak. Iya. Terima kasih. Jadi gini Bapak Ibu, saya juga belajar kingdomnya Stephen Tong. Titik kelemahannya Stephen Tong, dia tidak mempercayai supranaturalnya kerajaan surga. Itu. Ya, Pak. Stephen Tong dia bilang begini, kalau memang kerajaan surga itu ada, pada waktu orang Kristen atau gerejanya diintimidasi, dibakar, kenapa? Mana pasukan kerajaan surga? Kok nggak datang bela? Nah itu Stephen Tong ngomong gitu. Mana? Ya kan? Artinya Pak Stephen Tong tidak mempercayai supranaturalnya kerajaan surga. Jangankan ini, bahasa roh aja dia masih bingung. Ya. Ya kan? Orang Kristen masih dibilang, orang karismatik masih dibilang sesat-sesat terus. Saudara. Ya, jadi waktu saya pelajari kingdom, dia dilematis di kingdom. Jadi dia mentok gitu. Jadi waktu saya belajar kingdomnya Stephen Tong, saya
agak sedikit ragu karena dia tidak bisa melihat yang namanya supranaturalnya Tuhan. Gitu. Terus Billy Graham juga, ya, waktu dia meninggal bagus. Dia termasuk pendeta yang bersih dari semua. Tapi dia meragukan kerajaan Allah. Sudah. Orang kerajaan Allah tidak akan bisa berkuasa di muka bumi ini. Katanya ngomong gitu. Waktu saya baca buku yang terakhir dia punya, saya lemes loh saudara. Lemas sekali. Kenapa dia nggak menghormati kerajaan Allah punya kekuatan gitu. Itu Pak. Jadi kalau ngelihat orang, lihat dia punya argumen tentang sebuah pengajaran kingdom itu. Kerajaan itu. Sebab Alkitab ini cuma satu passwordnya ya. Alkitab itu kalau sudah buka passwordnya kerajaan, itu pewahyuan semua terbuka. Ya, jadi Pak, kalau Bapak punya pemahaman kerajaan, itu Bapak diajak untuk punya pemahaman yang makro. Pasti ntar Tuhan datang ke Bapak. Kasih dana untuk bangun kerajaan. Jangan bangun gereja Pak. Enggak Alkitabiah itu. Ya, bangun kerajaan. Ya, tapi besok punya ruangan seperti ini kan, waduh Pak. Asal punya motivasi, bangun kerajaan. Itu. Baru tuh dana Tuhan bilang akan ditambahkan kepada kita. Ya, makanya kalau kita nggak bangun kerajaan, kita akan stuck terus terang sebenarnya. Kalau kita nggak besarkan kerajaan Allah di gereja lokal, kita stuck. Semua rohani kita akan kering. Tapi kalau kerajaan Allah kita beritakan, itu kuasa Tuhan itu akan lebih besar dipercayakan kepada kita. Otoritasnya dilepas gitu. Seperti itu saudara. Ya Pak, jadi gak usah kecil hati Pak. Yang penting sekarang punya niat untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Besarin tuh kerajaan Allah di gereja lokal. Beritain tentang kerajaan Allah. Maka satu saat Mamon itu akan datang. Menunjukkan kepada kita bagaimana Mamon itu bekerja untuk kerajaan. Harus nyampe seperti itu saudara. Ya, saudara nanti kalau beritain kerajaan Allah nih saudara. Ciri-cirinya nih saudara. Saudara akan mengalami yang namanya divine connection. Itu dia. Saudara akan ketemu dengan juragan-juragan di muka bumi ini. Karena di bumi ini banyak bendaharanya Tuhan. Ya, bendaharanya Tuhan tuh banyak saudara. Ketika saudara punya bangun kerajaan, didatengin bendaharanya dia. Duh, kamu ketemu pendeta itu. Karena dia mau bangun kerajaan. Tapi begitu sudah punya niat mau bangun gereja, selesai. Lama sudah doa. Kok Tuhan lama? Kita nggak ngalamin divine connection. Kita nggak akan pernah ketemu dengan juragan dan Tuhan di muka bumi. Lihat ya, akan begitu aja bertahun-tahun. Saya punya teman tuh, gereja bertahun-tahun. 15 orang begitu saudara. Ya. Saya kalau punya jemaat sini, ketakutan sama Tuhan. Aduh apa yang gak berkenan Tuhan. Pemberitaan. Gitu Bapak Ibu. Salam kerajaan. Ya sekali lagi, salam kerajaan. Menjadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya begitu Bapak Ibu. Ya. Silakan. Kalau udah selesai sesi ini. Masih ada satu silakan. Pak. Silakan Pak. Ya. Pak Yanis. Sebentar. Ya. Baik, gitu. Terima kasih tiba-tiba di slide ada tulisan itu, kalau enggak saya lupa tuh. Saya mau nanya Pak. Oh standarisasi. Iya, standarisasi itu bahwa kematian Yesus kan hanya untuk penebusan Yesus untuk kematian ya. Iya. Hubungan dengan dosa tunggal. Tunggal ya. Nah, yang saya mau tanya hubungannya dengan Yesaya pasal 53 apa Pak? Padahal Yesus di situ menanggung kematian, Iya. kemiskinan, penyakit. Gitu. Jadi sebenarnya saudara, ini sebenarnya ya kalau saya mau ngomong mas saudara. Ini kita di intern CMC saja. Ya. Saudara tangkap dengan ini memahami tiga ini. Saudara harus punya iman itu yang besar. Saudara, persoalannya semua tergantung iman kita. Ya, kenapa kita mengalami ini? Iman kita bermasalah. Jadi semuanya itu kuncinya adalah iman kita. Makanya saya sering khotbah di usia 50, 60, saya khotbah iman.
Karena mereka akan mengalami seperti pesawat karena apa tuh? Turbulence. Ya, di umur-umur situ penyakit nongol semua, Saudara. Ya. Nah, Saudara, Yesus itu ngampunin dosa tunggal. Jadi kerajaan sorga datang nih, Saudara, ya. Ngilangin ini. Ini dihilangin. Tiga ini dihilangin sama kerajaan surga. Jadi ini dalam, Saudara. Kerajaan surga dan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya seluruh program kerajaan surga itu dimulai kembali. Dan tiga hal ini didelat sama Tuhan. Makanya muncullah pemahaman dosa jamak sama dosa tunggal. Itu. Saya memahami kingdom dosa tunggal. Itu karena Yesus ngilangin tiga hal ini, Pak. Tiga hal ini dihilangin. Kematian, kemiskinan, dan penyakit. Gak ada. Makanya saya punya metode untuk doa ini. Saya belum banyak ngajar ke orang tentang doa ini. Tiga hal ini. Belum banyak. Di CMC aja saya mulai ngajar. Saya kalau doa ini tiga hal ini. Kalau udah mulai sakit saya bilang. Kita adalah ciptaan baru. Ingat baik-baik. Ciptaan baru itu artinya tiga hal ini hilang. Gitu. Tapi karena orang Kristen gak punya iman itu. Ya. Tidak punya iman kerajaan. Mengakibatkan tiga ini permanen di dalam diri kita. Permanen, Saudara. Makanya kalau saya doa udah sakit-sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh immortality. Karena kita ciptaan baru. Kita ciptaan baru, Bapak. Ya. Jadi klaim itu, Saudara. Kalau doa, Tuhan mana tubuh ciptaan baru. Karena kita harus mewarisi bumi. Makanya tiga ini dihilangin. Dosa tunggal ini. Kalau dosa jamak gak ada hubungan dengan ini. Ya. Kalau bisa CMC kuat di sini. Ya. Ya. Cuman ini kita simpan secara diam-diam. Jangan di blow up dulu. Ya. Hanya Pak Ketua dan kita. Ya. CMC. Dosa apa Pak? Tunggal atau jamak? Gitu kan. Itu aja, Saudara. Dosa jamak itu digoreng sama orang hypergrace. Ya, itu. Dosa jamak digoreng sama orang-orang hypergrace. Bahwa semuanya Tuhan sudah ampuni dosa kita. Walaupun kita jatuh bangun, sudah diampuni semua. Gak gitu, Saudara, konsep. Kerajaan Allah cuma ngilangin tiga hal ini. Yang dibilang dosa itu, dia ngilangin efek dari dosa itu. Makanya diberlakukan standarisasi. Itu, Saudara. Ngilangin tiga ini. Makanya Saudara kalau sakit-sakit bilang, aku adalah ciptaan baru. Tuhan beri tubuh ciptaan baru itu mana Tuhan? Gitu. Saya kemarin prostat, Saudara. Ya. Berobat berkali-kali ke rumah sakit gitu, Saudara. Dan tiap bulan saya berobat gitu, prostat. Kalau orang dunia atau dokter ngomong prostat itu penyakit apa? Ya. Selalu ngomongnya tuh nggak enak, Susan. Iya, bukan Bu. Itu karena kurang berhubungan katanya. Ya. Begitu sudah, kurang berhubungan. Ya. Ada yang bisa menerjemahkan ini, sudah? Selalu ngomongnya gitu, Saudara. Jarang bilang begitu sama saya. Tapi Saudara tahu, saya mulai doa mengklaim itu, Saudara. Saya ciptaan baru. Kamu kata Paulus, kamu adalah ciptaan baru. Tiga hal ini udah gak ada gitu. Orang Kristen gak punya iman ini. Makanya semua permanen jadinya kan. Penyakitan, miskin iya, mati iya. Kenapa? Menjadi permanen. Tapi kalau Saudara punya iman kerajaan, dosa tunggal, ngilangin ini. Ini baru saya cerita sama Saudara. Ya, pewahyuan nih Saudara. Haleluya, amin Saudara. Ya. Jadi ntar kita nilai jual kita di CMC ini akan hebat di sini. Pengajaran-pengajaran yang punya nilai jual yang tinggi. Salam kerajaan. Wah, haleluya. Salam kerajaan. Menjadi murid Kristus menghadirkan kerajaan Allah. Ya, Saudara. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Nah, setelah ini nanti jemaat atau peserta
kita masukkan mereka ke sharing group namanya. Ya. Ya. Jadi setelah training ini kita pecah kelompok dan bagi jemaat 4 orang. Kita training mereka, mereka masuk di sharing ini, grup. Ya. Nanti didampingi oleh gembala-gembala jemaatnya. Ya. Minimal 4 orang di mentor 1 orang sama pemimpin-pemimpin. Ya. Pengendalian emosinya bagaimana? Kurang, cukup, bagus. Pemicu amarah masih ada nggak sampai sekarang? Kemampuan memahami saudara gimana? Komunikasi dengan sesama gimana? Ini mencakup lemah lembut. Ya. Jadi begitu mereka habis masuk di kelompok ini, sharing bersama, ya mungkin peserta ada 100 orang masuk di sini, habis itu baru kita undang mereka lepaskan semua masalah. Ya, baru kita lepaskan privilege kerajaan kepada mereka supaya mereka pulih semua. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini termasuk training behavitude. Makanya saya ngeluarin sertifikat training behavitude. Supaya mereka masuk kerja, waktu dilampirkan ke CV mereka udah lewati training behavitude. Gitu. Ya saudara, jadi program ini jemaat-jemaat nanti akan dapat sertifikat. Ya, supaya mereka kerja ada dukungan sertifikat ini. Istri saya waktu ngelamar kerja pakai sertifikat saya sudah. Ditanya, lulusan luar negeri ya? Bilang aja iyalah. Lulusan kerajaan saudara, jangan-jangan Inggris nih, ya kan? Lulusan Inggris, ya. Nanti kita selesaikan, kita beri mereka sertifikat, training. Selesai CMC Bandung kerja 1 tahun, training behavitude semua, standarisasi kerajaan selesai. Aman saudara. Baru nanti naik lagi di next level. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini program ini hanya memperlihatkan kepada leader-leader bahwa ini semua tujuannya seperti itu. Standarisasi. Amin Bapak Ibu. Ya kita lanjut jam berapa lagi? Malam ya. Mandi dulu kita ya. Ya gitu. Istirahat dulu. 1 sesi ini banyak loh saudara ya. Pewahyunya banyak saudara. Sudah bisa jago khotbah ntar. Jangan lupa kalau dijago khotbah bayar per puluhan. CMC bayar tuh royalti saudara ya. Amin saudara. Begitu jemaat diberkati banyak persembahannya. Ya, jangan lupa royalti ke CMC. Ya. Haleluya. Salam kerajaan. Ya. Waktu saudara kirim perpuluhan kerajaan Allah hadir. Kita angkat pujian, kaulah segalanya, kuncinya G. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Amin. Kita bangkit berdiri. Hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi, kaulah segalanya. Kaulah segalanya